I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Pariwisata. Hai semua, perkenalkan saya Bunga Stefani Tampu Bolon dengan NIM 223304020277. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran di bidang pariwisata. Seperti yang kita ketahui, banyak tempat wisata yang jarang dikunjungi. Padahal tempat wisata tersebut bagus dan menarik. Contohnya seperti video berikut ini. Strategi yang dapat dilakukan agar Pantai Kalimantung ini dapat dikenal banyak orang, terutama turis, adalah lewat media sosial. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini serba teknologi. Dengan adanya media sosial pun, banyak kegiatan di luar lingkungan kita yang dapat kita ketahui. Nah, promosi juga akan lebih mantap jika dilakukan lewat media sosial. Jadi bakal banyak orang yang tahu, bahkan orang-orang asing juga bakal tahu tentang pantai tersebut. Contohnya promosi lewat Instagram, konten TikTok, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Semakin banyak platform yang dipakai, semakin membantu memperluas jangkauan wisatawan potensial. Pertanian. Halo, perkenalkan nama saya Sony Perskoti Bruginting. Di sini saya akan berinovasi di pemasaran sektor pertanian. Nah, di pikiran kita tuh pasti yang namanya bertani adalah suatu pekerjaan yang akan membuat kotor ataupun pekerjaan yang terkena panas-panasan ataupun kena hujan. Nah, jadi banyak orang, khususnya kaum milenial di zaman sekarang, itu memilih untuk keluar kota sebagai karyawan dibanding dia harus bekerja di lahan orang tuanya sendiri. Nah, inovasi-inovasi apa sih yang cocoknya dibuat untuk sektor pertanian ini agar sedikit menarik di pandangan kaum milenial? Oke, yang pertama itu saya berinovasi, yaitu cocoknya dibuat alat untuk mendeteksi cuaca, apakah itu besok cuaca hujan ataupun kemarau. Nah, yang kedua itu adalah penyemprotan tanaman. Nah, kalau sekarang penyemprot tanaman itu yaitu dengan pompa gendong ataupun bisa dengan pompa mesin yang selangnya dibawa ke tanaman sambil jalan. Nah, mungkin akan lebih baiknya dibuat alat seperti sepeda motor ataupun sepeda yang tinggal berjalan, lalu kita di atas, lalu kita tinggal menyemprot. Nah, yang ketiga itu adalah alat untuk menanam. Kalau sekarang petani itu menanam dengan satu bibit. Nah, beberapa tahun kemudian mungkin sebaiknya dibuat seperti alat atau mesin yang dapat menanam mungkin sekali 5 tanaman ataupun sekali 10 tanaman. Nah, yang keempat itu adalah alat untuk pemilihan bibit yang unggul. Nah, biasanya kalau petani menanam bibit itu bisa jadi di berjalannya waktu bibitnya itu tidak jadi. Nah, jadi kayak membusuk gitu. Nah, kalau kita menggunakan alat ini, mungkin itu bibitnya sekali tanam akan bertumbuh sampai besar. Dan itu juga menghemat modal dan menghemat waktu pastinya. Nah, itu 4 inovasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Febri Marcelino Stoang dengan NIM 223304020218. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran di sektor pendidikan. Di era milenial saat ini, teknologi dan inovasi berkembang dengan pesat, sehingga sektor pendidikan juga harus ikut beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang semakin berkembang. Berikut adalah beberapa strategi inovatif yang dapat diterapkan di sektor pendidikan. Yang pertama, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk menambah dimensi baru dalam pembelajaran seperti video, simulasi, atau animasi yang dapat membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa.
Siswa memiliki minat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sektor pendidikan juga perlu mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Di era milenial yang terus berkembang, sektor pendidikan juga harus mengikuti perkembangan dan memiliki strategi inovatif untuk memenuhi kebutuhan siswa yang semakin berkembang. Siswa akan lebih termotivasi dan tertarik untuk belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.